SD kelas 4 tema 9-3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia. Pembelajaran 6. A. Pentingnya menjaga lingkungan alam. Menjaga lingkungan alam merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan warga masyarakat untuk menjaga lingkungan alam. Salah satunya dengan cara mendaur ulang. Baik sampah, limbah, maupun barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Daur ulang adalah proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Daur ulang merupakan strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk material bekas pakai. Dengan strategi daur ulang diharapkan dapat menciptakan sesuatu atau barang baru yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi dan kerusakan lahan. Dengan demikian, kelestarian lingkungan alam tetap terjaga dengan baik serta menghasilkan produk yang berdaya guna. Menjaga kelestarian lingkungan sangat penting dilakukan demi terjaganya ketersediaan lingkungan alam yang bersih dan sehat serta terjaganya sumber daya alam sebagai sumber energi yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisa kamu bayangkan jika tidak ada kesadaran dan setiap warga masyarakat untuk menjaga kelestarian alam? Banyak masalah yang akan dihadapi warga masyarakat antara lain terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit akibat bakteri-bakteri dan sampah. Setiap warga masyarakat tentu tidak ingin tertimpa bencana alam akibat tidak ada kepedulian warga terhadap kelestarian lingkungan. Karena itu, setiap warga masyarakat hendaknya menanamkan kesadaran dan ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya kesadaran warga masyarakat menjaga kelestarian lingkungan, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib, serta semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang seperti berikut. 1. Menjaga kebersihan lingkungan agar tubuh tetap sehat. 2. Tidak membuang sampah sembarang agar terhindar dari bencana banjir. 3. Menanam pohon rindang untuk mendapatkan udara bersih dan sehat. Dalam kenyataannya banyak warga masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Ketidakpedulian warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar bisa merugikan warga masyarakat lain yang peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kedisiplinan warga masyarakat terhadap kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, warga masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dapat diberi sanksi. Tindakan tidak peduli lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, diberi sanksi denda sebesar 50 juta atau kurungan selama 3 bulan. Sanksi diberikan untuk membuat efek jera sehingga warga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Ikut melestarikan lingkungan dan sumber daya alam merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sebagai konsekuensi atas hak menikmati kekayaan alam, sanksi terhadap pelanggaran kewajiban sebagai warga negara banyak bentuknya. Bisa berupa denda, kurungan, dan penjara. Sanksi yang diberikan tentunya sesuai tingkat pelanggaran kewajiban yang dilakukan. Pelanggaran kewajiban seseorang sering melanggar hak-hak orang lain sehingga menimbulkan perasaan orang lain menjadi sedih, kecewa, dan marah. Hak dan kewajiban melekat pada setiap orang dimanapun ia berada. Seperti pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Karena itu kamu hendaknya bisa melaksanakan hak dan kewajibanmu di berbagai lingkungan dengan baik. Sekarang coba kamu identifikasi hak dan kewajibanmu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tuliskan hasil identifikasimu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut dan presentasikan di depan kelas. Selanjutnya, kumpulkan hasil identifikasimu kepada Bapak, Ibu guru untuk dinilai. B. Membuat peta pikiran berdasarkan bacaan. Bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memuat informasi penting. Informasi penting tersebut merupakan ide pokok paragraf.
Berdasarkan informasi pokok tersebut, kamu dapat membuat peta pikiran. Peta pikiran bacaan merupakan gambaran isi dan bacaan. Peta pikiran dapat disusun berdasarkan informasi pokok dalam bacaan. Peta pikiran dapat disebut sebagai ringkasan sederhana dan isi bacaan. Bacalah bacaan berikut. Banjir kiriman diprediksi masuk Jakarta. Pada hari Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2017, Bendungan Katulampa dalam kondisi kritis. Kondisi tersebut disusul dengan informasi naiknya tinggi muka air di Sungai Ciliwung. Pada pukul 16.20 WIB, tinggi muka air di Sungai Ciliwung mencapai 150 cm. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, memprediksi 9 jam kemudian atau Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2017 pukul 1.20 WIB, banjir kiriman akan tiba di pintu air Manggarai. Prediksi tersebut berdasarkan tingginya curah hujan di sekitar Depok dan di sekitar Sungai Ciliwung. Saat itu, beliau menambahkan banjir akan menggenangi permukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Srengseng, Sawah, Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Pejaten Timun, Kebon Baru, Bukit Dun, Balai Kambang, Cililitan, Cawang, Bidara Cina, dan Kampung Melayu. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau waspada dan mengantisipasi banjir kiriman. Banjir yang terjadi di Jakarta disebut banjir kiriman. Banjir kiriman berasal dan aliran air hujan di tempat yang lebih tinggi, hulu. Jakarta memperoleh banjir kiriman dari Bogor. Letak daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Selain itu, di Bogor didirikan banyak villa sebagai tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak Bogor dilakukan dengan menebang pohon di hutan di sekitar daerah tersebut. Akibatnya, banyak wilayah hutan di daerah tersebut berkurang. Ketika di daerah puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke daerah yang lebih rendah. Tidak ada akan pepohonan yang dapat menahan air hujan tersebut di dalam tanah. Akibatnya, air hujan terus turun ke dataran, seperti Jakarta. Banyak faktor yang menyebabkan adanya banjir kiriman di Jakarta. 1. Curah hujan terlalu tinggi. Curah hujan tinggi biasanya terjadi di daerah puncak Bogor pada musim hujan. Pada musim hujan, volume air hujan melebihi kapasitas kemampuan tariah meresapkan air. Curah hujan tinggi terjadi akibat perubahan iklim yang mulai terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. 2. Bangunan, permukiman, di kawasan hulu. Semakin banyak bangunan di daerah hulu, semakin banyak pula volume air yang tidak dapat diserap ke dalam tanah. Air hujan tidak dapat diserap ke dalam tanah karena daerah yang dulunya hutan sudah dipenuhi bangunan. Akhirnya, air hujan mengalir ke daerah lebih rendah. 3. Penggundulan hutan. Banyak kawasan perbukitan dan pegunungan di daerah hulu beralih fungsi menjadi kawasan perumahan atau penginapan. Kondisi ini mengakibatkan daerah resapan air menjadi berkurang. 4. Kerusakan tanggul bendungan. Bendungan dibuat untuk menjadi tampungan air dan daerah atas hulu. Sementara itu, tanggul dibuat untuk menghalangi aliran air melewati jalur sungai ke permukiman warga. Apabila bangunan ini mengalami kerusakan, jebol, aliran air menjadi lebih besar. Kondisi tersebut dapat menimbulkan banjir di kawasan bawah hilir.